Bude yang selalu menghina ibu dan keluargaku miskin, bahkan calon suamiku pun dihina miskin. Tiba-tiba terkejut dan ketar-ketir saat melihat. Selamat ya Irma, akhirnya kamu sudah sah jadi istri orang. Ucapku yang memberikan selamat kepada Irma. Terima kasih, ngomong-ngomong cuma ngasih selamat aja nih, gak ngasih kado gitu. Celetuk Irma yang meremehkan aku. Oh, kalau kado aku nggak bawa, aku cuma bawa ini. Aku memberikan sebuah amplop kepada Irma, walaupun isinya tidak sesuai yang dia harapkan. Sudah aku tebak isinya pasti tipis. Aku tidak terlalu ambil pusing dengan ucapan Irma, karena aku sudah terbiasa diperlakukan sedemikian rupa oleh sepupuku sendiri. Irma adalah sepupuku, dia adalah anak dari adik ibu kandungku, yakni Bisara. Kehidupan Irma denganku sangat jauh berbeda. Ia terlahir dari keluarga yang mampu, sedangkan aku hanya terlahir dari keluarga yang sederhana. Diketahui jika Mang Iwan itu adalah seorang mandor kebun sawit, jadi wajar jika kehidupan Irma sangat terjamin. Diana, sini. Aku segera menghampiri Bude Muri yang sedari tadi memanggil namaku. Ada apa Bude? Tanyaku saat sudah sampai di hadapan Bude. Tolong bantu Bude cuci piring di dapur. Bude nggak sanggup. Tapi nggak ada tapi-tapian. Lagian kamu nggak ngapa-ngapain kan? Seru Bude Murni. Bude mau ke depan dulu. Awas aja kalau nanti piring-piring ini masih kotor. Kamu tanggung sendiri akibatnya. Aku segera melaksanakan perintah Bude yang menyuruhku untuk mencuci piring. Jika tidak dilakukan secepatnya, aku berani bertaruh kalau Bude Murni akan menghinaku sesuka hatinya. Diana, ngapain kamu ada di sini? Bukannya kamu jadi pagar ayu di depan? Iya Mbak Novi, tapi aku disuruh buat cuci piring sama Bude Murni. Hah? Kok kamu malah mau sih disuruh sama Bude Murni? Sekali-kali lawan dong Diana, jangan diem aja. Sunggut Mbak Novi yang tidak terima melihatku diperlakukan seperti ini. Gak baik kalau kita melawan orang tua Mbak, aku takut dosa. Aku lihat Mbak Novi menepuk jidatnya sendiri. Mungkin dia kesal dengan jawabanku yang seperti itu. Andai saja kamu bukan adik sepupuku, mungkin sudah aku gampar bolak-balik. Aku hanya bisa tersenyum melihat ekspresi kesal kakak sepupuku yang terlihat merah padam karena menahan emosi karena ulahku yang tidak mau membela diri. Mbak Novita adalah kakak sepupuku. Dia adalah anak dari Bude Listi, kakak tertua dari ibuku. Hanya dialah satu-satunya saudara ibu yang baik hati. Tidak seperti Bisara dan Bude Murni. Sikap mereka sangat jauh berbeda dengan Bude Listi. Bude Listi tidak pernah sama sekali membanding-bandingkan kasta antara ibu dan dirinya. Meskipun Bude Listi tahu jika ibuku orang yang paling susah di antara mereka bertiga, namun Bude Listi tetap menganggap aku dan ibu sebagai saudara. Diana, diajak ngomong malah bengong, ucap Mbak Novi. Maaf Mbak, aku gak dengar saking fokusnya cuci piring. Yaudah sini, aku bantuin biar cepat selesai. Mbak Novi langsung merebut piring yang ada di tanganku. Meskipun aku sudah berkata jangan, namun dia tetap kekeh ingin membantu. Piring-piring kotor yang tadi menumpuk sekarang sudah tercuci bersih semua. Aku dan Mbak Novi akhirnya bisa istirahat walaupun hanya sesaat. Ketika aku sedang bersantai, tiba-tiba aku dan Mbak Novi dipanggil oleh Bude Listi. Sepertinya Bude Listi ingin mengajakku dan Mbak Novi untuk berfoto. Diana, Novi, ayo kita foto bersama, ucap Bude Listi yang datang memanggilku dan Mbak Novi. Tapi Bude, kebayaku agak sedikit basah. Apa boleh aku ikut berfoto dengan kebayaku yang seperti ini? Seruku kepada Bude Listi. Gak apa-apa Diana, kamu tetap cantik kok, sahut Mbak Novi. Kemudian aku mengikuti langkah kaki Mbak Novi dan Bude Listi untuk naik ke atas pelaminan. Ternyata di sana sudah pada berkumpul keluarga dari ibu untuk mengikuti sesi foto keluarga. Namun netraku mencari-cari keberadaan ibuku yang tidak terlihat ikut bergabung dengan saudara yang lainnya. Ayo Diana, ajak Mbak Novi kepadaku. Iya Mbak. Akan tetapi saat kakiku menginjak tangga untuk naik ke atas pelaminan,
Tiba-tiba Irma mengusirku bagaikan sampah yang tidak berarti. Ngapain kamu ikut? Mana kebayamu basah lagi? Mending di dapur aja sama ibumu, kamu itu gak diajak. Ujar Irma dengan sombongnya. Aku pun menatap kebaya yang aku kenakan. Memang benar jika kebayaku nampak terlihat sedikit basah. Karena aku baru saja menyelesaikan perintah dari Budi Murni untuk mencuci piring kotor yang berada di dapur. Irma, kamu apa-apaan sih? Diana itu masih saudara kita. Kenapa kamu tega ngusir dia? Mbak Novi terlihat tidak terima ketika aku diperlakukan seperti itu. Sudah mbak, gak apa-apa, aku mau nyusul ibu ke dapur. Tidak menunggu persetujuan dari Mbak Novi terlebih dahulu, aku langsung pergi menghampiri ibu yang katanya sedang berada di dapur. Setelah sampai di ambang pintu, aku melihat ibu yang sedang duduk di kursi plastik sambil melihat ke arah saudara-saudaranya yang tengah asik berfoto. Jujur saja hatiku sakit ketika melihat ibuku yang nampak terasingkan oleh keluarganya sendiri, hanya karena kita berbeda. Bu, ibu gak ikut foto sama Bude? Tanyaku seraya mengusap lembut bahu ibu. Aku pun memilih duduk di bangku plastik dekat dengan ibu sambil menatap ke arah mereka yang sedang berfoto bersama. Tidak nak, ibu tidak ingin merusak kebahagiaan mereka. Saat ibu yang membalas lembut usapan tanganku. Bu, apa Irma tadi ngusir ibu juga? Wanita yang sudah tidak lagi muda itu menatapku lalu tersenyum hangat. Enggak kok, ibu hanya gak mau ikut berfoto sama mereka. Ibu gak pede, jawab ibu seraya tersenyum. Aku tahu ibu sedang berkata bohong padaku. Padahal aku yakin ibu pasti mendapatkan perlakuan yang sama sepertiku. Tetapi kenapa ibu tidak berkata jujur saja bahwa ibu juga diusir oleh Irma seperti dia mengusirku? Apa mungkin ibu menutupi semua ini agar aku tidak terpancing emosi dan marah kepada Irma? Ah, sudahlah. Diana, kamu sudah makan nak? Tanya ibu yang membuyarkan lamunanku. Belum bu, kita makan aja ya, ibu yang ambilin. Kata ibu yang berlalu pergi meninggalkanku. Namun tidak lama setelah ibu pergi, aku mendengar suara ribut-ribut dari arah prasmanan dan suara itu terdengar tidak asing lagi bagiku. Mendengar ada suara yang ribut-ribut dari arah prasmanan, tiba-tiba hatiku merasa tidak enak. Aku jadi teringat dengan ibu yang sedang mengambil sepiring nasi untukku. Tanpa membuang waktu, aku pun berjalan menghampiri asal suara yang terdengar sangat gaduh itu. Aku sangat syok ketika melihat ibu yang sedang menangis sambil memunguti nasi yang sudah tumpah ke tanah. Tidak hanya itu, rupanya di sana juga ada Budi Murni dan Bisara yang sedang marah-marah kepada ibu. Entah apa yang ibu lakukan, sehingga membuat Budi Murni dan Bisara sampai marah seperti itu. Bu, ibu kenapa? Apa yang terjadi? Tanyaku panik, melihat ibu menangis sesenggukan seperti itu. Lebih baik ibu kamu bawa pulang aja Diana, daripada di sini hanya bikin aku merugi. Sungguh perkataan dari Budi Murni ini sangat menyakiti hatiku. Aku juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh ibu, sehingga Budi Murni berucap seperti itu di depan banyak orang. Merugi? Emang apa yang sudah dilakukan ibu, sehingga dapat merugikan Budi dan Bibi? Tanyaku penasaran. Walaupun aku tahu jika jawaban dari Budi Murni dan Bisara ini pasti sangat menyakitkan. Aku lihat sedari tadi ibumu ini hanya makan dan makan terus. Emang kamu pikir beli ikan dan beras itu gak pakai duit? Cetus Bisara dengan menyilangkan kedua tangannya. Jujur aku nyesel udah mengundangmu di acara pernikahan putriku. Kalau tahu begini, lebih baik gak usah diundang sekalian. Sambungnya. Astagfirullah. Rupanya cuma gara-gara itu, Bude dan Bibi sampai membuat ibu menangis. Sungguh sangat keterlaluan. Bibi, jaga bicaramu. Ingat, ibuku ini adalah kakak kandungmu yang sepantasnya harus dihormati, bukan malah dihinakan seperti ini. Kamu mimpi. Kebanyakan orang yang dihormati itu ya orang kaya, bukan orang miskin seperti kalian, kata Budi Murni.
Saat aku ingin menimpali perkataan dari Budi Murni, ibu langsung menarik lenganku dan membawaku menjauh dari manusia kejam seperti Budi Murni dan Bisara. "Sudah Diana, sabar," seru ibu yang mengusap-usap punggungku dengan lembut, berharap amarah yang ada di dalam tubuhku segera hilang. "Bu, kenapa ibu nggak mau membalas semua ucapan Budi Murni dan Bisara? Mereka itu udah kurang ajar loh, Bu." Aku memandang wajah ibu dengan sedikit kesal. "Kenapa? Karena ibu tidak mau membalas setiap perlakuan yang Budi dan Bibi lakukan," kata ibu. "Biar Allah saja yang membalas semua perilaku mereka." "Tidak usah, Nak. Biar Allah saja yang balas." "Oh iya, gimana pekerjaan kamu?" tanya ibu yang mulai mengalihkan topik pembicaraan. "Alhamdulillah, Bu, lancar." Sedang asik berbincang-bincang dengan ibu, tiba-tiba Budi Listi datang sambil membawa sepiring nasi di tangannya. "Diana, Yanti, ini nasi buat kalian, ayo dimakan," kata Budi Listi yang menyuruhku dan ibu untuk segera makan. Teringat jika aku dan ibu sejak tadi belum juga mengisi perut dengan nasi maupun kue. "Maaf Bude, Diana sama ibu udah kenyang, jadi Bude gak usah repot-repot buat bawain nasi untuk kita," sahutku yang tersenyum menatap wajah Budi Listi yang terlihat teduh itu. Budi Listi pun menarik napas berat. Aku yakin jika Budi Listi merasa malu dengan sikap Budi Murni dan Bibi Sarah terhadap ibu. Budi gak habis pikir kenapa sikap mereka sangat sombong seperti itu. Padahal kita adalah saudara, ungkap Budi Listi. Aku melihat dari sudut matanya nampak mengeluarkan air mata. "Udah Mbak, lupain aja. Mungkin mereka malu karena punya saudara miskin sepertiku. Padahal sebelum mereka kaya, akulah yang mati-matian mencari uang buat kebutuhan sehari-hari," tutur ibu dengan pandangan kosong lurus ke depan. Ibu pernah bercerita, setelah nenek meninggal, ibu dan Budi Listi yang menjadi tulang punggung keluarga. Ibu dan Budi Listi rela berjualan kue basah di pasar. Sedangkan Budi Murni dan Bisara, mereka hanya menunggu hasil dari jerih payah ibu dan Budi Listi. Pernah suatu ketika, saat Bisara ikut untuk berjualan dengan ibu, namun Bisara malah membuat semua pelanggan ibu kapok untuk membeli dagangannya. Karena Bisara terlalu jutek dan terbilang angkuh, dia tidak mau melayani pelanggan ibu dengan baik. "Makanya kamu Diana, kerja itu yang benar. Jadikan omongan Budi Murni dan Bisara sebagai cambuk untuk menempuh kesuksesan kamu. Amin. Doain aku Bude, Bu, biar aku bisa sukses dan membungkam mulut Budi Murni dan Bisara," tuturku yang penuh semangat. Melihat aku yang bertekad seperti itu, Budi Listi dan juga ibu tersenyum bahagia. Malam pun tiba, pesta pernikahan Irma telah selesai dilaksanakan. Aku lihat para tamu undangan pun sudah tidak ada lagi yang datang. Biasanya jika sudah tidak ada tamu lagi, para ibu-ibu yang bertugas memasak sudah pada pulang, dan hanya tinggal ibu-ibu yang bertugas sebagai tukang cuci piring yang belum pulang. Aku dan ibu sudah merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Namun saat aku dan ibu ingin berpamitan untuk pulang, Bisara menahan agar aku dan ibu menginap di rumahnya. "Diana sama Mbak Yanti nginep aja di rumahku. Lagian sudah malam, masa iya nggak mau melihat kita buka amplop?" cetus Bisara yang berjalan sambil menenteng buku serta pulpen. "Maaf Bi, kita nggak tertarik." Aku menjawab dengan cepat dan ingin segera membawa ibu pergi dari rumah nenek lampir itu. "Oh, jadi gitu? Setelah seharian numpang makan di sini, kamu mau pergi gitu aja? Dasar manusia nggak tahu terima kasih." Tanganku mengepal dengan kuat, ingin rasanya aku menonjok bibir tebalnya itu. Namun ibu mengusap lembut tanganku. Aku tahu itu adalah sebuah kode dari ibu agar aku tetap sabar dan menahan emosi. "Sabar Diana, sabar," batinku. Diana dan keluarganya kerap kali mendapatkan penghinaan dari saudaranya sendiri, yaitu Budi Murni dan Bisara. "Maafkan Diana, Sar, mungkin dia kecapean jadi ingin cepat pulang," ucap ibu.
Ibu pun menuntunku kembali untuk masuk dan duduk di sofa milik Bisara. "Yaudah, kamu pegang buku ini dan pulpennya," seru Bisara menyodorkan sebuah buku dan pulpen. "Buku dan pulpennya untuk apa, Bi?" tanyaku. "Buat dimakan, ya buat nulis lah," sahut Bisara dengan ketus. "Loh, apa-apaan ini? Katanya tadi kita cuma disuruh menyaksikan Bisara buat buka amplop. Tapi kok malah nyuruh aku untuk mencatat siapa saja yang datang dan memberi amplop. Kenapa harus aku? Irma kemana?" "Kamu itu gendeng atau apa sih, Diana? Ya Irma itu lagi mau malam pertama sama suaminya lah," kata Bisara yang terlihat kesal kepadaku. "Malam pertama? Bukannya Irma sudah?" Aku tidak melanjutkan ucapanku, karena aku mendapatkan cubitan kecil dari ibu. "Sudah apa? Maksudku bukannya Irma mau malam pertama di Bali?" tanyaku yang membelokkan pertanyaan ke arah lain. "Ya tentulah, emangnya kamu. Kalau nikah nanti pasti tidak akan kemana-mana," timpal Irma yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Aku diam tidak menimpali perkataan Irma, karena kalau aku harus meladeni dia, aku yakin tidak akan pernah selesai. "Ya udah, ayo Bi, katanya mau buka amplop. Keburu malam ini, aku ngantuk." "Ya elah, gak sabaran banget sih," kata Bisara yang mengambil satu amplop pertama untuk segera dibuka. Sebelum amplop dibuka, Bisara terlebih dahulu meraba-raba amplop yang terlihat sedikit tebal itu. Sepersekian menit bibir tebalnya itu menyunggingkan senyum yang lebar. Aku yang sejak tadi menunggu merasa pegal sekaligus kesal. Kenapa? Karena amplop yang diduga isinya banyak itu belum juga dibuka oleh Bisara. Dia hanya senyum-senyum sambil memandang amplop yang isinya belum tentu besar nominalnya. "Bisara, jadi nggak sih dari tadi bukannya dibuka malah diliatin aja?" gumamku kesal. "Apa sih, ganggu orang lagi seneng aja. Mbak Yanti ajarin anakmu supaya bersikap sopan dong sama yang lebih tua," kata Bisara yang menatap ibu dengan ekspresi kesal. Ibu pun menatap wajahku. Aku yakin ibu pasti bakal menegurku. "Diana, jangan begitu nak," seru ibu. Bisara pun langsung merobek amplop tersebut. Dia shock ketika melihat penampakan uang yang berada di dalam amplop tersebut. "Apa-apaan nih? Masa kondangan cuma 20.000? ucap Bisara. Aku tertawa dalam hati melihat uang pecahan 2.000 yang terdapat dari dalam amplop tersebut. Makanya jadi orang itu gak usah sombong. Emang enak. "Apa kamu, Diana, mau ngeledek?" "Enggak, Pi. Ayo lanjut lagi." Iya, itu siapa namanya biar aku catat." "Gak usah dicatat, lagian pengen enak makannya aja, isi amplopnya cuma segini," sahut Bisara. Aku hanya menggeleng mendengar keluhan dari Bisara. Memang dia orangnya seperti itu, tidak pandai bersyukur. Kali ini, amplop yang kedua adalah amplop dari Budi Murni. Kulihat Bisara menarik nafasnya karena melihat amplop pemberian dari Budi Murni sedikit tipis. Mungkin dia berpikir jika isinya akan sama dengan amplop yang pertama. "Mana isinya? Ini amplop kosong," ucap Bisara kesal. Terlihat jika dadanya naik turun. Mbak Murni," panggil Bisara kepada Budi Murni yang sedang berada di dapur. Tidak lama, Budi Murni pun datang menghampiri Bisara dengan membawa seperti kue basah sisa hajatan. "Ada apa sih, Sar? Gak usah teriak-teriak begitu. Mbak kamu ini gak tuli," seru Budi Murni. "Gimana aku gak mau teriak-teriak? Lihat nih," tunjuk Bisara pada amplop yang kosong melompong. "Apa maksudnya ini? Kenapa kosong?" tambahnya. Aku lihat sepertinya Budi Murni sedang merasa takut dengan Bisara. Terlihat dari cara gerakan tubuhnya yang sedikit gugup. Tadi aku sudah isi kok." "Kalau udah isi kenapa kosong?" cecar Bisara yang menatap tajam ke arah Budi Murni. "Jelas-jelas sudah aku isi, Sar, sebelum aku berangkat ke rumah kamu. Atau jangan-jangan ada maling yang sengaja ngambil." "Siapa?" tanya Irma. Semua orang terdiam, lalu menatap ibu dengan tatapan yang mengintimidasi. "Ini pasti ulah kamu kan, Yanti? Kamu kan yang nyuri uang dalam amplopku?" Aku terkejut. Bisa-bisanya Budi Murni menuduh ibu yang mencuri uangnya. Padahal ibu sendiri tidak tahu menahu tentang uang itu. "Bude, jangan asal nuduh. Ibu tidak sama sekali mengambil uang itu," tandasku. "Halah,
Maling mana ada yang ngaku? Kalau maling ngaku, yang ada penjara penuh. Sungut Irma yang nampak kurang ajar. Irma benar, kalau maling gak bakal ngaku. Brak! Aku membanting buku dan pulpen yang sejak tadi aku pegang. Semua orang terkejut melihat sikapku yang belum pernah mereka lihat. Selama ini, mereka hanya memandangku lemah. Namun kali ini, aku tidak mau tinggal diam saat harga diri ibuku diinjak-injak oleh saudaranya sendiri. Aku berjalan menghampiri Irma yang sedang duduk di sofa bersama dengan Hanif, suaminya. Lalu dia memandangku dengan tatapan yang meremehkan. Dia pikir aku akan diam saja saat ibu yang sudah melahirkanku dipermalukan, bahkan difitnah dengan kejam oleh kakaknya sendiri. Coba kamu ulangi sekali lagi kata-katamu. Maling mana ada yang mau ngaku, kalau maling ngaku penjara plak. Tamparan keras yang aku layangkan berhasil mendarat di pipi mulus Irma. Nampak cap 5 jari tanganku terpampang jelas di kulit putihnya. Semua orang melongo melihat aksiku yang cukup brutal. Selama ini aku sudah cukup sabar menerima perlakuan yang kurang baik dari saudara ibu kandungku, yang dimana selalu merendahkan saudara miskin seperti aku dan ibu. Aku juga sadar jika kasta kita berbeda, namun tidak pernah terlintas sedikit pun untuk mencuri uang yang bukan milik kita. Diana, berani-beraninya kamu nampar wajah putriku, bentak Bisara yang tidak terima bahwa aku sudah menyakiti putri kesayangannya. Irma sudah lancang bicara seperti itu kepada ibuku, jadi dia pantas menerima tamparan itu dari aku, Bi. Dasar, orang miskin gak tahu diri, pergi kalian dari rumahku. Usir Irma seraya mendorong tubuhku. Bu, kita pulang aja yuk. Aku menggenggam tangan ibu yang terasa dingin. Aku tahu jika ibu merasa syok melihat anak pertamanya ini bisa melawan orang-orang yang sudah zalim kepadanya. Saat aku sudah berada di ambang pintu, tiba-tiba Bisara mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagiku. Awas kamu, Mbak, jangan harap bisa meminjam uangku lagi. Kali ini aku tidak akan pernah mau menolong keluarga miskin dan tidak tahu diri seperti kalian. Hina Bisara. Dan aku sumpahin, kamu akan mendapatkan suami miskin semiskin-miskinnya. Ibu menatap ke arah wajahku yang sudah banjir dengan air mata. Sekuat-kuatnya aku akan tetap menangis melihat keluarga yang seharusnya rukun malah terpecah belah hanya gara-gara perbedaan ekonomi. Sabar nak, jangan kamu masukkan ke dalam hati tentang omongan bibi kamu tadi, kata ibu yang berusaha menguatkan aku. Mereka itu sudah keterlaluan sama kita, Bu. Mentang-mentang kita ini orang gak punya, jadi mereka seenaknya menuduh kita sebagai pencuri. Seruku sambil menangis. Emang salah ya, Bu, kalau kehidupan kita sangat jauh berbeda dengan kehidupan mereka. Sambungku. Enggak, nak. Gak ada yang salah dalam kehidupan kita. Mereka saja yang terlalu sombong memandang kita sebelah mata. Padahal kita nggak tahu kehidupan kedepannya seperti apa. Jelas ibu dengan tatapan yang seduh. Makanya ibu selalu berdoa, minta biar kamu bisa sukses dan punya calon suami yang kaya raya. Biar kehidupan kamu dan anak kamu itu enak kedepannya. Amin, makasih Bu. Sahutku, seraya memeluk erat dan mengecup kening ibu. Tidak terasa, aku dan ibu sudah sampai di rumah. Kebetulan rumah ibu dan Bisara tidak terlalu jauh. Hanya memakan waktu 5 menit untuk berjalan kaki. Setibanya di rumah, aku disambut oleh adik kesayanganku, yaitu Dion. Usianya baru 10 tahun dan masih duduk di bangku SD. Mbak Diana, Mbak nggak bawa kue basah dari hajatan Bisara? Tanya Dion dengan ekspresi penuh harap. Enggak nak, kuenya udah habis sama tamu. Gila aku. Ya, padahal Dion pengen banget kue basah itu. Dion sampai membayangkan betapa legitnya kue basah itu. Hatiku mencelau saat mendengar ungkapan Dion. Andai saja sikap Bisara sama dengan Budi Listi, mungkin aku sudah membawa kue basah itu. Iya, walaupun hanya 1 biji. Insya Allah kalau Mbak punya uang, Mbak bakal beliin kamu kue basah. Wah, beneran ya Mbak? Tanya Dion dengan mata yang berbinar. Iya Dion. Kalau gitu tidur sana, udah malam. Besok kamu sekolah, takut kesiangan. Dion pun menurut. Bocah 10 tahun itu pun langsung pergi ke kamarnya.
Begitupun dengan aku juga langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Teringat jika besok adalah hari gajian aku untuk pertama kalinya. Jadi aku harus berangkat pagi-pagi sekali. Pagi menyapa, matahari menyingsing di ufuk timur. Suara burung-burung nampak berkicau menghiasi pagi yang sangat cerah ini. Aku segera bangkit dari tempat tidurku, walaupun rasanya sedikit malas karena masih mengantuk. Tapi aku teringat jika hari ini adalah hari pertamaku gajian. "Diana, sarapan dulu nak," ucap ibu yang menyuruhku untuk sarapan. "Nanti saja bu, di tempat kerja aja. Di sana itu mahal-mahal harganya Diana. Lebih baik sarapan di rumah. Ibu udah buatin nasi goreng terasi kesukaanmu." Mataku berbinar saat ibu mengatakan bahwa dia telah membuatkan nasi goreng kesukaanku. Aku memang suka dengan nasi goreng terasi yang dimasak oleh ibu. Bukan hanya rasanya saja yang nikmat dan gurih, namun ibu telah memasaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Aku segera ikut duduk di lantai yang beralaskan tikar. Di sana, rupanya sudah ada Bapak dan juga Dion yang telah menikmati nasi goreng buatan ibu. "Yang banyak Diana makannya, biar badan kamu besar," celetuk Bapak sambil tersenyum. "Emang badan Diana ini kurus ya Pak? Perasaan gak kurus-kurus banget ah," sahutku sambil menatap ke arah lengan kanan kiriku. Mbak, Bapak dipercaya, Bapak itu cuma bercanda." "Ih, Bapak mah," ujarku seraya mengerujutkan bibir. "Sudah, ayo makan, nanti kamu kesiangan nak," kata ibu. Saat kami sedang menikmati sarapan, tiba-tiba ada seseorang yang menggedor-gedor daun pintu rumahku. "Yanti, keluar kamu Yanti." Aku dan keluargaku yang sedang sarapan pun seketika terkejut mendengar suara teriakan dari seseorang yang berada di luar rumah. Aku yang baru saja selesai menyantap sarapan langsung berdiri dan membuka pintu. Ingin tahu siapa yang ingin mengacaukan ketenangan orang lain. "Biar aku saja bu yang buka pintu," ujarku pada ibu yang terlihat hendak berdiri dan membukakan pintu. Tetapi aku tahan, aku hanya takut jika akan terjadi sesuatu pada ibuku. Setelah pintu terbuka, rupanya yang datang itu adalah Bu Lastri, pelanggan setia ibu di pasar. Namun aku heran dengan sikap Bu Lastri yang terlihat sangat marah ketika memanggil nama ibu. Entah apa yang membuat Bu Lastri terlihat marah seperti itu, padahal dia itu dikenal sebagai orang yang jarang membuat huru-hara. "Mana si Yanti? Suruh dia ke sini," kata Bu Lastri yang marah. Setelah melihat akulah yang membuka pintu, bukan ibu. "Maaf bu, ada masalah apa? Kok datang-datang ibu marah-marah?" tanyaku dengan sopan. "Gak usah sok baik. Mana cepat panggil ibumu, aku pengen bicara sama dia," ditah Bu Lastri. "Maaf, ada apa bu?" tanya ibu yang tiba-tiba datang tanpa aku panggil terlebih dahulu. Seketika Bu Lastri mendorong tubuhku setelah melihat kemunculan ibu. Tubuhku yang belum siap menerima dorongan dari Bu Lastri seketika terhuyung ke samping. "Heh Yanti, maksud kamu apa membicarakan saya di belakang?" sungut Bu Lastri yang terlihat marah. Kulihat ekspresi wajah ibu sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh Bu Lastri. "Maksud ibu apa? Maaf saya nggak mengerti bu." "Nggak usah pura-pura nggak tahu bu. Aku tahu dari si Murni. Kamu itu sering membicarakan dan mengatakan kalau aku ini orang yang pelit," tutur Bu Lastri. Oh, rupanya Bu Lastri sudah kemakan omongan Budi Murni. Pantas saja Bu Lastri sampai marah-marah dan menuduh ibu seperti itu. Awas saja kamu Bude. "Maaf Bu Lastri, saya tidak pernah membicarakan ibu kepada siapapun. Bu Lastri kan tahu sendiri kalau saya itu sibuk di pasar. Tidak ada waktu untuk membicarakan keburukan orang lain," selora ibu dengan tenang. "Iya bu, Bu Lastri jangan percaya sama omongan Budi Murni. Budi Murni itu suka ngelantur," sahutku yang ikut nimbrung dengan obrolan antara ibu dan Lastri. "Bagaimana saya nggak mau percaya kalau budi kamu itu sampai bersumpah menyebut nama Allah. Kalau ibu kamu itu membicarakan saya yang bukan-bukan. Ya Allah, bisa-bisanya Budi Murni menfitnah ibu sambil bersumpah menyebut nama Allah. Apa dia nggak takut kena azab? Ya sudah,
Sekarang itu permasalahannya sudah selesai ya, Bu. Kalau ibu saya itu tidak membicarakan tentang kejelekan Bu Lasri. Jelasku. Terlihat ada rasa bersalah dari wajah Bu Lasri karena sudah membuat huru-hara sepagi ini. Lagian, aku ingin tahu bagaimana cara Budi Murni menghasut Bu Lasri. Sampai-sampai pelanggan ibu ini sangat marah dan rela melabrak ibu sepagi ini. Sungguh aku tidak habis pikir, kenapa ibuku ini bisa mempunyai kakak kandung seperti Budi Murni yang jelas sikap dan perilakunya sangat berbeda. Maafkan saya, Yanti. Diana, saya cuma kebawa suasana aja, ujar Bu Lasri yang menggenggam tangan ibu. Dan sebagai tanda permintaan maaf saya akan memborong semua jualan sayur ibu. Tambahnya, aku dan ibu saling pandang, tidak menyangka di balik peristiwa ini ternyata terselip rezeki yang tidak terduga. Aku yakin kalau Budi Murni mendengar ini, dia pasti akan syok. Terima kasih Budi, berkat Budi jualan ibu diborong sama Bu Lasri. Batinku yang tidak henti-hentinya mengucap rasa syukur. Ya, yang benar Bu, jualan sayur saya itu nggak sedikit loh Bu. Ibu yakin mau memborong semuanya? Tanya ibu untuk memastikan jika ucapan Bu Lasri ini sungguhan. Benar Yanti, kebetulan kerabat saya yang di luar kota bakal datang ke sini. Jadi sekalian aja. Masya Allah, terima kasih Bu Lasri. Saya benar-benar ketiban rezeki nih. Sungguh, aku sangat bahagia melihat ibu tersenyum seperti itu. Rasanya sudah lama sekali aku tidak pernah melihat ibu tersenyum bahagia. Biasanya, aku hanya melihat ibu yang selalu duduk termendung, entah apa yang ia pikirkan. Ibu selalu menyembunyikan sesuatu dan tidak mau bercerita tentang apa yang ia rasakan. Kalau gitu, saya pamit ya Bu. Belanjaannya biar anak saya yang ambil. Iya Bu Lasri, sekali lagi terima kasih banyak. Bu Lasri hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu ia pergi, meninggalkan kami yang sedang merasa bahagia. Ya Allah Bu, alhamdulillah rezeki ibu ini, kataku yang memeluk erat tubuh ibu. Iya Diana, alhamdulillah. Saat ibu yang membalas pelukanku. Iya, bukannya kamu mau pergi kerja, ini udah jam berapa? Aku tersentak ketika mendengar ucapan ibu. Kemudian aku melihat ke arah jam yang melingkar di tangan kiriku. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, yang berarti aku sudah telat 1 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Astagfirullah, aku udah telat 1 menit Bu. Ya udah sana pergi, jangan sampai atasan kamu marah dan kamu dipecat dari pekerjaan kamu. Ya sudah, kalau begitu aku pamit. Assalamualaikum. Tidak menunggu waktu lama, aku pun segera pergi meninggalkan sepeda motor bututku. Kupacu kendaraan roda 2 itu dengan kecepatan tinggi. Karena aku tidak mau sampai dipecat dari pekerjaanku. Ya Allah, mudah-mudahan aku tidak dipecat karena telat. Saat aku sedang lengah, tiba-tiba ada seseorang pria yang tidak aku ketahui dari mana datangnya, melintas di depan kendaraan yang aku tumpangi. Maka, hal yang sejak tadi aku hindari kini terjadi juga. Brak! Aduh, tolong! Tabrakan pun tak bisa kuhindari. Aku mencoba berdiri dengan sekuat tenagaku, karena kaki kananku yang tertindih badan motorku. Aku mencari-cari keberadaan pria yang tadi aku tabrak. Rupanya pria itu tergeletak tidak sadarkan diri dari bahu jalan. Untungnya, pria yang aku tabrak itu kepalanya tidak terhantam trotoar. Andai saja kepalanya menghantam trotoar dan mengeluarkan banyak darah, tamatlah riwayatku. Sialnya, jalanan saat ini sangat sepi. Orang yang biasanya berlalu lalang kini mendadak tidak ada. Aku yang kesulitan untuk bergerak pun berusaha untuk mengeluarkan kakiku yang terhimpit motor. Setelah beberapa menit, aku pun berhasil mengeluarkan kakiku yang terjepit. Walaupun harus sedikit mengeluarkan banyak tenaga. Ya Allah, kakiku sakit, kataku sambil memegang kakiku yang terlihat membiru karena memar. Meski sakit, aku berusaha untuk bangkit menghampiri pria yang umurnya sekitar 28 tahunan itu. Dengan langkah yang tertatih-tatih, akhirnya aku bisa menghampiri pria itu. Mas bangun mas.
Seruku yang berusaha menyadarkannya dari pingsan. Mas, bangun. Ya Allah, aku harus bagaimana ini? Sambungku bingung. Aku sedikit bingung bagaimana caranya supaya bisa segera membawa dia ke rumah sakit. Pikiranku saat ini sedang kalut karena takut jika pria yang aku tabrak ini tidak tertolong. Saat pikiranku tidak karuan, tiba-tiba ada orang yang berteriak sambil memanggil dengan sebutan kakak. Kakak, ucap orang itu. Karena penasaran, aku pun menoleh ke sumber suara yang ada di belakangku itu. Terlihat ada seorang wanita cantik, usianya sekitar 17 tahun, berlari ke arah kami. Kak, bangun kak, Tania janji gak akan nakal lagi, tapi kakak harus bangun. Setelah mengatakan itu, wanita cantik bermata sipit tersebut menoleh ke arahku sambil berlinangan air mata. Jujur saat ini aku pun takut disalahkan, karena ini memang kesalahanku yang lalai dalam berkendara. Maka dari itu, aku takut jika dibawa ke kantor polisi. Mbak, saya minta maaf, saya akan tanggung jawab kok mbak. Aku memohon dengan wanita yang usianya di bawah usiaku. Aku berharap agar wanita itu mau memaafkanku agar tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mbak, namanya siapa? Aku sedikit bingung, karena wanita ini menanyakan namaku atau jangan-jangan dia akan... Nama saya Diana, jawabku dengan terbata-bata. Aku pun tersenyum dengan membalas jabatan tangannya. Mbak, saya minta maaf mbak, saya akan tanggung jawab tapi tolong jangan laporkan saya ke polisi ya, kataku sambil memohon. Soal itu nanti akan saya pikirkan lagi, mbaknya gak apa-apa kan? Aku menggeleng, walaupun saat ini sebenarnya kakiku sangat terasa sakit. Anehnya kenapa dia nggak marah-marah seperti yang ada di adegan sinetron ya? Atau jangan-jangan dia pura-pura baik, lalu setelah itu aku diseret ke kantor polisi. Ah, ibu tolong aku, ucapku dalam hati. Serius mbak, tadi saya lihat kaki mbak terlihat memar, ucap Tania yang mendekat sambil melihat kakiku. Gak apa-apa mbak, kaki saya hanya memar dikit. Sebaiknya mbak segera bawa dia ke rumah sakit. Takutnya dia mengalami cedera serius. Lebih baik mbak juga ikut saya. Dek. Perasaan dan pikiranku pun tidak karuan, sehingga jantungku pun berdetak begitu cepat. Membayangkan sebentar lagi aku akan dibawa ke kantor polisi. Ya Allah, gimana ini? Dia nyuruh aku ikut. Apalagi kalau bukan buat melaporkanku, batinku. Mbak, hei, kok bengong? Tidak mbak, saya nggak apa-apa, jawabku. Tanpa bertanya lebih jauh lagi, Tania langsung melambaikan tangannya ke arah mobil yang berwarna hitam itu. Aku yakin pasti dia orang kaya yang meminta bantuan kepada sopirnya untuk membawa pria tersebut. Tidak lama setelah Tania melambaikan tangannya, tiba-tiba datanglah seorang pria yang seumuran dengan bapakku menghampiri kami. Ada apa, Non? Tanya pria itu yang diduga sopir dari Tania. Pak, tolong bantu saya bawa Kak Rian ke rumah sakit. Dia pingsan setelah ditabrak sama mbak ini. Aku gelagapan saat Tania menunjukku bahwa aku yang menabrak kakaknya. Kemudian bapak itu langsung membawa pria itu ke dalam mobilnya. Ayo mbak, ikut sama saya, ajak Tania. Aku pun langsung mengikuti langkah Tania dari belakang untuk ikut bersama dengannya. Saat ini aku hanya bisa pasrah jika wanita itu akan menjebloskan aku ke penjara. Lagian, memang aku yang salah karena tidak hati-hati dalam berkendara. Kini aku dan Tania sudah berada di rumah sakit besar yang ada di Surabaya. Pria itu langsung dibawa ke ruang UGD untuk segera mendapatkan perawatan. Ayo mbak masuk. Nggak usah mbak, saya nggak apa-apa kok, jawabku yang menolak ajakan Tania yang menyuruhku untuk diperiksa juga. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu ya, aku mau urus administrasinya dulu. Tania pun langsung meninggalkanku yang duduk seorang diri. Saat aku sedang duduk, tiba-tiba aku melihat Irma dengan suaminya datang ke rumah sakit ini juga. Loh, itu kan Irma, mau ngapain dia? Apa dia lagi sakit? Tapi kok kelihatannya segar-segar aja. Tapi tunggu dulu, pria itu siapa? Setauku bukan suaminya.
Karena penasaran, aku pun mencoba mengikuti Irma, namun Tania lebih dulu memanggilku. Mbak, mau kemana? Saya mau ke toilet sebentar. Oh ya udah, silakan Mbak. Akan tetapi saat melihat kembali, Irma dan pria tak dikenal itu sudah tidak ada. Sial, aku kehilangan jejak, kataku kesal. Aku kembali menghampiri Tania. Mbak, saya minta maaf karena sudah menabrak pria itu. Gak apa-apa Mbak, malah saya yang berterima kasih sama Mbak. Aku terkejut bukan main. Di mana-mana orang tertabrak itu pasti akan marah, bahkan sampai ngamuk. Tapi Mbak ini kenapa malah bilang terima kasih? Wah, pasti ada yang gak beres nih. Maksudnya apa Mbak? Saya gak ngerti. Tania terlihat membetulkan posisi duduknya sambil tersenyum. Jadi gini Mbak, kakak saya itu frustasi habis diputusin sama ceweknya. Dia berusaha menabrakkan dirinya ke mobil yang lagi melaju kencang. Untung ada Mbak yang lewat, jadi kakak saya nggak jadi menabrakkan dirinya ke mobil. Jelas Tania. Jadi Mbak nggak bakal ngelaporin saya ke polisi kan? Tanyaku. Tania menggeleng. Enggak Mbak, kakak saya cuma pingsan aja kok, nggak ada luka serius. Aku menarik nafas lega. Akhirnya bayang-bayang menyeramkan itu tidaklah benar. Alhamdulillah. Memangnya Mbak nggak mau diperiksa dulu? Takut ada luka serius Mbak? Kata Tania. Enggak Mbak, saya nggak apa-apa. Kalau begitu saya pamit ya Mbak, permisi. Kataku yang melangkah pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, aku teringat dengan motor butut kesayanganku. Aku sempat ketar-ketir meninggalkannya di jalan. Aku hanya takut motor pemberian bapakku itu diambil sama orang lain. Astagfirullah, motorku. Bapak pasti marah kalau motor itu hilang, kataku panik. Bagaimana tidak, hanya motor itu satu-satunya barang berharga bagi keluargaku. Walaupun butut, tapi motor itu sangat berjasa dalam kehidupanku dan keluargaku. Saat aku akan melangkah untuk menjemput motor itu di tempat kejadian tadi, lalu tiba-tiba Tania memanggil namaku. Mbak Diana, ada apa? Sambil aku menoleh ke arah Tania. Motor Mbak ada di parkiran rumah sakit. Tadi orang suruhan saya yang membawa ke sini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Mbak. Aku pun langsung berjalan menuju tempat parkir untuk mengambil motor kesayanganku. Terlihat motor bututku parkir di barisan motor-motor yang mahal. Aku pun langsung segera menghampirinya dan melaju menuju tujuanku pergi ke tempat kerja. Tidak lama kemudian, aku langsung sampai di tempat kerjaku. Aku bekerja di sebuah restoran yang bernuansa Turki, yang dimana restoran itu cukup terkenal dengan hidangan masakan khas Timur Tengah. Di restoran ini aku bekerja sebagai pelayan. Walaupun gajiku nggak seberapa, tapi aku masih bisa mencukupi keluargaku. Saat aku masuk ke dalam restoran, aku tidak melihat pegawai lainnya. Aku cukup bingung dan perasaanku campur aduk dengan pikiran-pikiranku yang kemana-mana. Diana, kamu kemana aja? Ditungguin sama bos juga, baru nongol. Eka yang baru keluar dari ruangan bos langsung memarahiku dan segera menyuruhku untuk masuk ke dalam ruangannya. Aku takut diomelin kak. Salah kamu, kenapa telat coba? Aku tadi kecelakaan di jalan nih kak, lihat tuh kakiku bengkak. Wanita itu langsung melirik ke arah kakiku yang membengkak dan membiru. Ya ampun, kamu gak apa-apa? Tanya Eka yang terlihat panik. Gak apa-apa kok, aman. Ya udah, aku masuk dulu ya. Aku pun langsung masuk ke ruangan bos. Eka adalah sahabat dekatku di tempat bekerja. Walaupun orangnya agak ketus, tapi dia baik dan selalu menolongku saat aku susah. Permisi pak, maaf saya telat. Ucapku yang baru saja masuk ke dalam ruangan bos. Ini sudah jam berapa Diana? Setengah jam loh kamu telatnya. Ngapain aja sih di jalan? Saya habis kena musibah pak. Saya habis nabrak orang. Jawabku sambil menunduk. Alasan? Saya tidak mau dengar alasan apapun dari kamu ya. Ini uang gaji kamu yang terakhir. Aku menatap menarik ke arah amplop yang berwarna coklat itu. Maksud bapak saya dipecat? Tanyaku dengan suara bergetar. Kamu itu karyawan baru, kenapa kamu tidak bisa profesional dan disiplin? Jadi dengan sangat berat hati, saya pecat kamu. Jelasnya. Tapi pak, ini murni kecelakaan, tolong jangan pecat saya pak. Diana,
Kamu tahu kan jalan keluar dari ruangan saya? Dadaku sesak saat tahu kenyataan ini. Aku teringat ibu, bapak, dan Dion. Mereka semua sangat mengharapkan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini, aku bisa membantu untuk membiayai sekolah Dion. Maafkan aku, Bu. Aku sudah gagal untuk jadi anak pertama yang seharusnya membuat ibu dan bapak bahagia. Batinku menangis. Singkat cerita, sebulan sudah berlalu. Aku pun menganggur dan hanya bisa membantu ibu berjualan sayur di pasar. Tak sengaja ketika aku melihat seorang wanita yang tidak asing bagiku menghampiri dagangan ibu. Mbak Diana ya? Tanya wanita itu. Tania, ya Allah, kita ketemu lagi. Iya Mbak Diana apa kabar? Kok nggak berangkat kerja? Bukannya waktu itu buru-buru mau berangkat ya? Iya Tan, karena telat, aku jadi dipecat bos. Astagfirullah, emang Mbak nggak jelasin kejadiannya? Udah, tapi tetap aja dia nggak mau terima alasan apapun dariku. Mbak kerja di mana emang kemarin? Di restoran besar itu loh, deket hotel tingkat 12 itu. Oh alas, di situ. Oh ya maaf ya Mbak, gara-gara kakakku Mbak sampai kena pecat. Ujar Tania. Gak apa-apa, mungkin emang belum rezekinya. Oh ya Mbak, kalau Mbak Diana kerja di perusahaan papaku aja gimana? Nanti aku kenalin deh ke papa. Hitung-hitung sebagai permintaan maaf kakak saya yang udah sembarangan ngebut di jalan. Sampai Mbak dipecat dari pekerjaan Mbaknya. Hah? Beneran Mbak? Emang gak ngerepotin? Tanyaku sambil bersyukur. Apakah ini jalan rezeki dari Allah untuk kelangsungan hidupku dan keluargaku? Ya enggak lah Mbak. Malah Mbak yang udah bantu kami. Tapi saya cuma lulusan SMK. Apa saya bisa masuk perusahaan? Bisa Mbak, kalau cuma sekedar ngeprint dan fotokopi Mbak bisa kan? Oh itu mah saya bisa. Jawabku sumringah. Kami pun saling bertukar nomor WhatsApp untuk saling mengabari kelanjutan pekerjaanku. Keesokan harinya, Tania pun mengirimkan Sherlock agar aku bisa segera datang ke perusahaan papanya itu. Tanpa berlama-lama, aku langsung mengikuti arah Google Maps itu. Sesampainya di sana, aku tidak mengenal siapapun dan tak lama kemudian, Tania datang memanggilku dari belakang. Mbak Diana? Iya Mbak Tania. Jangan panggil aku Mbak dong, aku masih anak sekolah. Tapi kamu nggak sekolah? Tanyaku. Iya, hari ini libur. Soalnya gurunya mau ada rapat komite, jadi semua siswa yang diliburkan. Oh alah, gitu toh. Yaudah masuk yuk Mbak, aku kenalin ke papaku. Sesampainya di dalam kantor, aku pun terkejut. Ternyata kantor orang kaya sebesar ini ya. Luar biasa dan estetik. Bikin karyawannya betah di kantor. Tok tok tok. Masuk, kata Papa Tania yang ada di dalam ruangannya. Hai Paps, ini temen aku, namanya Mbak Diana yang aku ceritain ke Papa kemarin itu loh. Oh Mbak Diana, silakan duduk dulu. Jadi gini, Tania sudah cerita semua tentang kamu kepada saya. Jadi kebetulan di kantor saya ini sedang kekurangan orang untuk bagian administrasi. Jadi apa kamu bisa bantu? Sebelumnya saya minta maaf Pak. Karena saya belum punya pengalaman kerja di bagian administrasi. Tapi saya akan berusaha semampu saya, Pak. Kamu tenang aja, nanti akan ada yang bantu kamu kok. Aku pun merasa senang dengan tawaran yang diberikan oleh Pak Daniel. Semoga ini awal dari kesuksesanku. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hari pertama aku bekerja, aku melihat ada orang yang kesulitan saat ingin mengeprint suatu berkas. Kemudian aku pun menghampirinya dan membantunya. Akan tetapi orang ini seperti tidak asing bagiku. Tapi aku tak tahu namanya. Setelah dibantu, ternyata orang itu sangat angkuh dan dingin. Sebulan berlalu aku pun mulai lincah dengan pekerjaanku. Tibalah saatnya gajianku untuk pekerjaan yang baru aku pelajari ini. Dengan ketekunan dan pelajaran yang aku dapat dari pekerjaan sebelumnya, aku pun tidak ingin terlambat lagi. Ternyata aku datang ke kantor lebih awal dari karyawan lain. Aku pun menunggu di mejaku, kemudian ada seorang pria menghampiriku. Kamu yang namanya Diana kan? Tanya seorang pria itu. Iya benar. Jawabku agak canggung. Dipanggil Pak Daniel tuh, suruh ke ruangannya. Tak lama, dengan sikapnya yang seperti es batu, ia pun langsung pergi.
Tak lama di ruangan Pak Daniel, aku pun dipersilakan lagi untuk melanjutkan pekerjaanku. Ternyata Pak Daniel hanya ingin memberikan gaji pertamaku bekerja di perusahaannya. Setelah sibuk bekerja, tak kusangka jam menunjukkan sudah pukul istirahat. Tak lama Siska, teman terdekatku di kantor, menghampiriku untuk makan siang bersama. Sesampainya di kantin, aku tak sengaja melihat pria kulkas sedang duduk sendiri di pojok kantin. Aku pun bertanya kepada Siska. Sis, kamu tahu nggak siapa orang yang duduk di pojokan itu? Tanyaku. Oh, itu Pak Rian, direktur di sini. Masa kamu nggak kenal sih? Dia itu anak pertamanya Pak Daniel. Ah, masa sih? Tapi kok sikapnya beda gitu? Padahal Pak Danielnya kan baik banget. Iya, dulu juga Pak Rian baik kok. Semenjak dia putus sama pacarnya aja, sikapnya berubah 180 derajat. Berarti dia kakaknya Tania dong. Loh, kamu kenal Tania? Iya, kamu tahu nggak sih kenapa aku bisa kerja di sini? Itu karena aku tabrakan sama Pak Rian. Sampai aku dipecat dari pekerjaanku sebelumnya. Nah, abis itu tiba-tiba ketemu lagi sama Tania. Kebetulan papanya lagi nyari karyawan. Jadi karena aku dipecat gara-gara telat masuk kerja, dia merasa bersalah dan dimasukin ke perusahaan ini. Oh alah, kayaknya emang rezeki kamu di sini deh Diana. Ucap Siska terheran-heran. Tapi Pak Rian itu ganteng banget tau. Kata Siska lagi, terkagum-kagum. Idih, ganteng dari mananya? Orang kulkas 10 pintu gitu, beku banget. Ucapku sambil tersenyum sinis. Kamu jangan gitu, ntar jodoh baru tahu loh. Kata Siska ngeledek. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Tak disangka pagi itu Pak Daniel memanggilku ke kantornya. Aku pun terkejut, salah apa yang aku perbuat sehingga dipanggil pagi-pagi begini. Permisi Pak, ucapku dengan lemah lembut. Ya, silakan masuk. Perintah Pak Daniel. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanyaku pada Pak Daniel. Tak lama kemudian datanglah Tania dan istri Pak Daniel yaitu Ibu Widya. Aku pun bingung ada apa ini. Apa yang terjadi? Kenapa tumben sekali Tania dan Ibu Widya ke kantor? Baik, langsung saja ya Mbak Diana. Jadi gini, sebenarnya anak saya Rian sudah membaik dari depresinya. Sekarang dia telah menemukan pujian hatinya. Ucap Pak Daniel. Aku pun bingung kenapa masalah keluarga Pak Daniel harus diceritakan padaku. Memangnya aku siapa? Aku pun bertanya-tanya dalam hati. Oh begitu ya Pak, syukurlah kalau begitu. Tapi kenapa Bapak harus menceritakan hal ini kepada saya? Nah, jadi gini nak, Diana, semenjak kamu ada di perusahaan ini, kinerja kamu bagus. Kamu memiliki attitude yang baik. Jadi kamu di sini ingin nak Diana menjadi bagian dari keluarga kami. Aku terkejut bukan main sebenarnya. Apa maksud dari Pak Daniel ini? Dengan perasaan yang campur aduk, aku hanya diam berperang dengan pikiranku. Jadi gini nak Diana, kami ingin menjodohkan kamu dengan anak kami, yaitu Rian. Selama kamu ada di sini, kamu itu sosok wanita yang ceria, periang, dan selalu membawa suasana yang baik dalam perusahaan ini. Jadi kami sebagai orang tua menginginkan kamu menjadi mantu kami. Aku begitu syok dan hanya pelengap-pelongo. Di depan mereka, aku sadar aku hanyalah orang yang miskin yang tak punya apa-apa. Tapi Pak, saya bukan siapa-siapa Pak, Bu. Masih banyak di luar sana yang sebanding dengan Pak Rian. Ucapku dengan gugup. Nah, Diana, apa kamu sadar setiap kamu datang ke kantor, tong sampah selalu berserakan. Tak ada yang membereskan selain kamu. Apa kamu sadar di kantin perusahaan ada uang tergeletak di meja, banyak yang ingin mengambilnya diam-diam. Tapi kamu berusaha untuk mencari pemiliknya dan tidak mengambil sedikit pun. Padahal bisa saja kamu bawa uang itu pulang untuk keluargamu. Kamu melihat semuanya dari CCTV. Jelas Pak Daniel. Tak lama kemudian Pak Rian pun masuk ke dalam ruangan tersebut sambil menatapku. Aku pun sangat takut, bahkan jantungku berdegup sangat kencang seperti ingin copot. Maaf jika selama ini aku terlihat dingin dan angkuh. Tapi sebenarnya aku hanya ingin dekat denganmu. Tapi aku tahu, pasti kamu akan menolaknya dengan penjelasan bahwa kita tidak setara. Diana, pikirkanlah kamu telah merebut hatiku semenjak melihatmu di perusahaan dengan kejadian tabrakan itu. Sepertinya kita memang dijodohkan oleh Yang Maha Kuasa. Keluarga kami tidak pernah menganggap seseorang itu berbeda kasta ataupun tata.
Kami menganggap semua manusia itu sama. Jadi tolong terimalah cintaku ini, kata Pak Rian sambil memberikan sebuah cincin berlian yang sampai tak sanggup aku melihatnya. Tapi Pak, Bu, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak berhak mendapatkan ini semua. Saya... Belum selesai aku mengatakan kalimatku, langsung disambung oleh Bu Widya. Tidak, Nak. Kamu berhak bahagia. Sudah lama kami menginginkan menantu sepertimu. Attitude yang kamu miliki ini sangat langka di era sekarang. Jadi tolong terima anak kami ya, Nak. Jawab Bu Widya sambil tersenyum. Maaf, Pak. Bukannya saya nggak mau. Tapi pasti cincin itu sangat mahal dan tidak cocok untuk orang seperti saya. Diana, aku sudah bilang, keluarga kamu tidak memandang tahta dan kedudukan manusia. Kami serius di sini. Ayo, Kak Diana, terima ya cintanya Kak Rian. Nanti dia kabur lagi loh. Ucap Tania membuyarkan ketegangan. Kalau memang Pak Rian serius, mohon maaf. Tapi saya harus memberitahu keluarga saya terlebih dahulu. Stop. Jangan panggil saya Pak lagi, panggil saja Mas. Baik Mas Rian, jika Mas Rian sekeluarga benar-benar yakin dengan saya, silakan datang ke rumah saya. Tapi mohon maaf rumah saya sangat jelek. Kami tidak peduli saat ini rumahmu mau jelek atau apapun. Setelah menikah akan saya renovasi. Pekan ini saya dan keluarga akan mampir ke rumahmu. Ujar Rian penuh keyakinan. Entah mimpi apa aku semalam, mengapa tiba-tiba sekali aku merasakan perasaan yang sangat amburadul seperti ini. Di sisi lain, aku merasa malu dan tidak pantas. Akan tetapi, di sisi lain, aku senang. Ternyata Allah memberikan jalan rezekiku dari calon suamiku. Haruskah aku bersujud syukur saat ini? Tapi tidak jika mereka bersungguh-sungguh. Pekan ini mereka pasti mendatangi rumahku. Baik, kalau begitu saya pamit lanjut kerja dulu. Karena sebentar lagi sudah mendekati jam pulang, permisi. Aku pun keluar dari ruangan itu dengan rasa yang campur aduk. Seketika semua karyawan memandang ke arahku sambil tersenyum. Cie, yang mau jadi calon istri direktur? Ucap Siska teman terdekatku. Loh, kok kamu tahu? Tahulah, orang tiap hari Pak Rian ngeliatin elum bulus sambil senyum-senyum. Jawab Siska sambil tertawa kecil. Mukaku memerah karena malu dengan semua karyawan yang ada di sana. Mereka semua mengucapkan selamat kepadaku. Aku pun mengelak dan mengalihkan pembicaraan dengan membahas jam yang sudah waktunya pulang. Saat aku bersiap-siap akan pulang, Rian pun menghampiriku. Aku antar ya, ucapnya sambil menarik tanganku. Aku pun merasa senang tapi malu. Sesampainya di rumah, orang tuaku terkejut dan bertanya-tanya. Diana, kamu pulang sama siapa? Ibuku membuka suara. Assalamualaikum Bu, kenalin saya Rian, teman kerjanya Diana. Waalaikumsalam Nak, ayo masuk. Dan percakapan tentang niat baik Rian pun orang tuaku telah mengetahuinya. Dengan senang hati. Akhir pekan pun tiba, ternyata di pembahasan Rian dan orang tuaku kemarin tak hanya sekedar lamaran, tapi akan langsung menggelar pernikahan di sebuah gedung besar dengan mewah dan meriah. Undangan pun telah disebar. Budi Murni pun seperti biasa hanya bisa menjelekkan aku dan keluargaku. Begitu juga dengan Bisara. Tapi tidak dengan Budi Listi. Hanya keluarga Budi Listi yang bahagia menyambut pernikahanku. Singkat cerita, pernikahanku dan Mas Rian pun dilaksanakan. Dengan sombongnya Budi Murni menjelekkan keluargaku. Dengan menfitnah bahwa acara mewah ini hasil pinjaman online ataupun semacamnya. Budi Murni dan Bisara terus membicarakan keburukan keluarga kami. Padahal itu tidak benar. Seketika Budi Murni dan Bisara mendekati ibuku. Yanti, dapat dari mana kamu uang sebanyak ini? Tanya Budi Murni sambil sinis. Paling juga minjem di bank. Tapi kan kalau di bank harus ada jaminan. Paling juga pinjol. Ucap Bisara sambil tertawa terbahak-bahak. Tak lama, acara akad pun akan segera dimulai. Lagi-lagi Bisara dan Budi Murni membicarakanku. Halah, paling mas kawinnya cuma dikit. Iya, paling juga cuma 20.000. Hampir saja mereka membuatku mengamuk, akan tetapi tidak mungkin aku mengamuk di acaraku sendiri. Biar nanti mereka saksikan sendiri kebenarannya. Acara akad pun dimulai saat calon suamiku mengeluarkan mas kawin yang aku pun kaget. Dan baru pertama kali aku melihat uang sebanyak itu. Menumpuk di depan mataku yang berjumlah 5 miliar rupiah.
sehingga membuat mata Bisara dan Budi Murni membungkam. Dan saat MC menjelaskan bahwa calon suamiku adalah direktur dan ayah mertuaku itu orang yang sangat terpandang yang memiliki perusahaan di berbagai cabang kota yang ada di Indonesia, seketika Budi Murni dan Bisara pun hanya bisa melongo mendengarnya. Makanya jangan suka ngehina atau merendahkan orang lain, kemakan omongan sendiri kan, kata Budi Listi menjelaskan kepada Budi Murni dan Bisara. Setelah akad selesai, Budi Murni langsung berlagak sok baik kepada ibuku. Begitu juga dengan Bisara. Ketika sesi berfoto keluarga tiba, aku pun tidak ingin Budi Murni dan Bisara ikut di dalam sesi foto. Karena aku ingat betul, di mana saat itu aku merasa menjadi sampah tak berguna yang diusir dan dicaci maki seremeh itu. Aku hanya mengajak Budi Listi dan Mbak Novi sekeluarga saja, tanpa menghiraukan keluarga Budi Murni, Irma, dan juga Bisara. Akan tetapi, ibuku tidak mengajarkanku untuk balas dendam. Dan akhirnya, di sesi foto terakhir, ibuku mengajak semua saudaranya, termasuk Budi Murni dan Bisara, yang sering mencaci maki kami. Entah terbuat dari apa hati ibuku ini. Setelah menikah, ternyata suamiku sangat menyayangiku dengan hangat. Tidak sedingin yang aku tahu dulu. Aku pun hidup bahagia dan sangat diratukan oleh suamiku. Karena suamiku, aku bisa mengangkat derajat orang tuaku. Demikianlah kisah dari salah satu subscriber kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya.